Rekan pendidik yang hebat, selamat datang dalam talkshow berbagi praktik baik dengan tema pembelajaran mendalam. Hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber kita yang telah menerapkan strategi pembelajaran mendalam yang tidak hanya membuat siswa paham, tetapi juga bermakna dan berdampak bagi kehidupan nyata. Saya, Dedi Maimunah, akan memandu jalannya sesi diskusi pada hari ini. Baik, dari kelompok 3 saya perkenalkan dulu ya, dari teman-teman Wardah. Ada Ibu Wardah yang sebagai MC-nya. Dari mana, Bu? SD2. Oke, Ibu Tri. Dari SD 101. Ada Ibu Heni Tamara. Ibu yang cantik, ya Ibu Penny, Muhammadiyah 5. Narasumber hebat kita Ibu Paulina. Terakhir ada Ibu Mary Pristi ya, dari SD 155. Oke, sebelum kita sambut narasumber kita ada pantun. Mau cindo jawabnya atau cakep? Cakep. Oke, berbagi ilmu tidak pernah rugi. Cakep. Menanam manfaat di hati mendalam. Cakep. Mari bersama kita berbagi. Cakep. Untuk wujudkan pembelajaran mendalam. Satu lagi ya, biar lama-lama kita berpantun. Berlayar perahu menuju seberang. Cakep. Angin sepoi membawa harapan. Cakep. Mari bersama kita dengar dan kenang. Cakep. Cerita praktik baik penuh pembelajaran. Baik, kita langsung sambut narasumber hebat kita, Bu Paulina dari SD Negeri 126 Palembang. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya Guru Comel dari SD Negeri 126 Palembang. Perkenalkan, saya Paulina. Ya, hari ini saya sangat bangga sekali bisa berdiri di sini untuk membagikan praktik baik yang sudah saya terapkan di sekolah saya dengan judul praktik baik pembelajaran mendalam pada pembelajaran IPAS di kelas saya, yaitu kelas 5 di SD Negeri 126 Palembang. Next. Dalam praktik baik ini saya menggunakan metode STAR, yaitu situation, task, action, dan result. Di mana tujuan pembelajaran yang saya ambil pada waktu itu adalah peserta didik ya mampu menyebutkan pengertian, sifat, kemudian jenis dan manfaat dari magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga melakukan eksperimen di kelas saya, di mana bertujuan untuk mengeksplorasi ya dari pengetahuan siswa itu sendiri. Next. Di sini situasi pembelajaran saya, yaitu pembelajaran IPAS-nya kelas 5 dengan tema mengenal magnet, kemudian sifat, kemudian ada jenis dan juga manfaat. Di kelas saya itu mempunyai 26 siswa, terdiri dari 16 laki-laki dan juga 16 perempuan. Kemudian dalam pembelajaran tersebut saya menggunakan model pembelajaran PBL ya. Di sini saya mempunyai tantangan tentunya. Yang pertama itu murid merasa kesulitan tentang mengenal konsep dari magnet itu sendiri, kemudian jenis-jenisnya, kemudian apa itu manfaatnya mereka masih belum mengerti ya. Kemudian juga di sini saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Ada yang tinggi, rendah, dan juga sedang.
Kemudian keterampilan abad 21 dan juga keterbatasan waktu. Lanjut beda apa lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah, semangat. Kami setia bener, kami support. Lanjut. Kemudian ini ada aksi saya. Yang pertama saya merencanakan dulu tentang PM, yang mana saya menggunakan media digital yang diaplikasikan lewat PPT dan juga video pembelajaran. Kemudian pengelompokan gaya belajarnya, ada lagi LKPD yang menarik, dan juga ada game interaktif yang menggunakan dengan one on one. Next. Sini tahap pembelajarannya PBL, tentu kita tahu semua ya. Dan integrasi 8 dimensi profil lulusan, penalaran kritis, kemudian kemandirian, kolaborasi dan juga komunikasi. Hasil yang sudah dirasakan oleh siswa dan saya sendiri yaitu siswa sudah mampu mengidentifikasi arti dari magnet, kemudian jenis-jenisnya dan juga manfaatnya. Dan juga siswa sudah mempunyai kepercayaan diri, kemudian siswa juga sudah bisa berkolaborasi dan berkomunikasi, mengkomunikasikan dalam menjawab pertanyaan tematik. Kemudian next. Nah, ini refleksi dari saya. Ya, itu murid menjadi lebih aktif dalam kegiatan, terutama dalam diskusi kelompok. Kemudian media pembelajarannya lebih inovatif, model PBL-nya juga lebih efektif, dan antusiasme dari murid itu sudah berani ya dalam menjawab pertanyaan. Kemudian ini praktik baik yang saya lakukan di sekolah. Yang pertama saya melakukan diseminasi dengan guru-guru ya, pengimbasan apa yang sudah saya dapat selama 3 bulan ini. Kemudian, nah ini saya membuat dan mengajak guru-guru untuk membuat PPM. Nah ini implementasinya guru-guru di kelas, di mana saya meminta guru-guru untuk membuat video pembelajaran yang saya sudah buatkan Google Drive-nya, kemudian mereka upload di YouTube dan membagikan linknya di Google Drive. Nah ini juga saya melakukan pemantauan PM, saya mengobservasinya langsung ke kelas ya, bagaimana apakah pembelajaran PM itu sudah dilaksanakan dan dijalankan di kelasnya. Next. Nah, ini implementasi PM-nya, ada pendekatan pembelajaran mendalam, model pembelajarannya PBL, kemudian pemanfaatannya, kemudian strateginya menggunakan kolaborasi dan diskusi dan presentasi, tindak lanjutnya juga ada. Ini dampak PM-nya, meningkatkan kompetensi pedagogik untuk guru ya. Next. Kemudian memperkuat hubungan emosional dengan siswa. Kemudian menumbuhkan semangat belajar seumur hidup bagi guru ya. Kemudian mendorong inovasi dalam mengajar. Nah, kata-kata bijak yang bisa saya berikan untuk kita semua, yaitu dari Albert Einstein, hidup itu seperti sepeda ya, mengendarai sepeda, di mana untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak, jangan hanya diam. Kesimpulan yang belum. Kesimpulannya, pembelajaran dalam bukan hanya tentang membuat murid tahu dan mengapa pembelajaran yang mereka pelajari. Pembelajaran mendalam berarti memberdayakan murid untuk berpikir kritis,
kreatif, berani, serta dapat berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata. Demikian paparan dari saya, praktik baik pembelajaran yang ada di sekolah saya. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Hidup, Luar biasa, keren Bu ya. Jadi intinya Bu Paulina sudah menerapkan ya pendekatan pembelajaran mendalam, kemudian sudah kolaborasi dengan teman-teman, sudah diajak. Jadi banyak Bu ya, 30-an gurunya di sana. 126 banyak. Jadi bukan hanya konsisten diri sendiri, tapi sudah mengimbaskan ke teman-teman, kemudian dipantau juga Bu ya teman-temannya menggunakan pembelajaran mendalam nggak gitu ya, pada saat observasi. Keren, pokoknya luar biasa Bu ya. Oke, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi tanya jawab ataupun ada masukan untuk narasumber kami. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu izin bertanya, bagaimana cara Ibu untuk mengajak anak-anak yang kurang aktif di kelas? Kan tidak semua anak itu minat belajarnya tinggi begitu Ibu. Gimana cara Ibu untuk mengajak anak-anak tersebut terus semangat belajar dengan Minat. Terima kasih Bu Zahra, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara supaya anak-anak itu aktif di kelas Bu? Ya seperti itu ya. Silakan Bu dijawab. Terima kasih Bu Zahra. Anak-anak saya itu, terutama kelas saya ya, suka sekali dengan bermain game. Di mana saya sudah memberikan game interaktif. Kemudian juga saya memberikan LKPD, di mana LKPD-nya sudah berdasarkan dalam kehidupan nyata ya, mereka membawa alat-alatnya sendiri dari rumah. Kemudian juga saya memberikan ice breaking dan juga lagu yang berkaitan dengan materi tersebut, begitu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dicari anak-anak suka game Bu ya, game ice breaking. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, kira-kira seperti itu ya. Buat anak senang pokoknya. Kalau anak senang ya mau belajar. Tapi kalau kita tidak buat mereka senang pasti ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Yang penting mereka itu semangat dulu, termotivasi untuk belajar dengan kita gitu ya. Kalau lihat kita sembunyi artinya takut kan, nggak mau belajar dengan kita. Jadi kita cari dulu kira-kira anak itu senangnya apa gitu kira-kira. Kemudian baru kita menyesuaikan dengan materi. Gimana Bu Zahra? Bungkus. Oke, terima kasih. Satu lagi Ibu-ibu? Habis. Oh iya boleh, yang belakang Bu, silakan. Ya, permisi. Kita guru yang sangat menginspirasi bagi saya. Apa sih Bu motivasi internal Ibu? Kayak di usia Ibu yang masih sangat muda, itu ibu-ibu ya di usia yang masih sangat muda dengan pengalaman ngajar yang luar biasa, tapi bisa-bisanya masih all out. Sampai menurut saya ini all out. Nah, saya ini aja yang baru nih kayak orang semangat banget kayak Ibu. Bagi Bu tips dan mungkin apa sih motivasi internal Ibu? Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Hairunisa. Ayo yang Bu Paul masih sangat muda ya, tepuk tangan. Umur boleh bertambah tapi semangat tetap muda gitu. Kira-kira Bu apa motivasi internal yang kita untuk semangat untuk sekarang ya gitu Bu ya. Ya silakan Bu dijawab Bu. Hairunisa. Bisa, Masih remaja. Belia. Motivasi internal itu dan saya ya. Saya itu apa namanya, kalau di sekolah itu kalau ada pelatihan kayak gitu selalu ikut. Iya.
kesempatan itu tidak terjadi 2 kali. Jadi kalau tanya Rizka, kalau kemana yang diajak itu Paulina Iya dia apa? kadang di kakaknya itu ngapain lagi yang datang, ngapain tuh yang habis stok atau di sekolah, stoknya habis di sekolah. Nah itulah motivasi internal saya itu, saya ingin mengajak guru-guru juga bisa loh seperti saya umurnya gitu ya. Padahal sekolah itu masih banyak yang muda loh. Tapi ngapa yang tua yang disuruh? Itu dia yang ditanya. Sudahnya itu, sudah pelatihan kayak gitu, saya mengajak guru-guru untuk melakukan apa yang saya lakukan. Jangan aku dewek yang salah. Ya Rizka ya? Siap. Iya, benar. Jadi Stand up comedy. itulah motivasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oke, intinya itu perhatian Bu ya, terus dikirim mau ya, jadi kosong. Masih menunggu perhatian lagi Bu ya? Masih. Kita cari yang 6 bulan Bu ya, 6 bulan. Betul itu panitianya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu? Ya, luar biasa talkshow kita hari ini, makin siang sepertinya makin santai ya, makin sore makin santai. Kita ambil pembelajaran mendalam itu bukan hanya tentang memahami materi, tetapi membangun makna dan karakter dalam diri siswa. Terima kasih untuk narasumber hebat kita Bu Paulina ya, terima kasih banyak. Itu pelatihan terus Bu ya? Iya, atas pelatih baiknya. Seluruh peserta PM8 kami ucapkan terima kasih, tetap semangat ya. Oke, semoga ini menginspirasi kita semua. Saya tutup dengan pantun tadi 2, ini sekarang 2 juga ya Bapak Ibu ya. Cakep saja. Belajar mendalam tumbuhkan nurani. Ilmu dibagi menambah arti. Talkshow usai tapi semangat tak berhenti. Mari terus berinovasi setiap hari. Satu lagi sebagai penutup, bunga mekar di tepi taman. Harumnya semerbak sepanjang jalan. Talkshow berakhir dengan senyuman. Semoga pembelajaran makin berkesan. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator dari Maimunah dari SD Negeri 97. Mungkin tadi ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu MC cantik. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 3. Sudah digaji tadi. Foto bentar ya, baru kelompok 1, coba ya. 1. Ya boleh tolong Ibu fotoin dulu. Siap. Habis ini kelompok terakhir, kelompok 1.